semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anakku semuanya, sebelumnya Ibu ingin tanya, sudahkah kita bersyukur hari ini? Nah, kalau belum, mari kita ucapkan bersama-sama kata Alhamdulillah, karena dengan kata itu akan menambah nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, maupun nikmat lainnya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita untuk berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami tina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Anak-anakku semuanya, tentu saja kita tahu bahwa bulan ini memasuki bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang biasa kita lakukan di dalam kelas, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan menyanyikan salah satu lagu dari Aceh, yaitu Bungung Jumpa bersama-sama. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen kehadiran siswa dulu ya. Elin, Muni, Theo, ya masuk semuanya ya, 28 anak lengkap. Nah, pada pertemuan kali ini memasuki tema 9, subtema 2, pembelajaran 3 kelas 6. Tema 9 adalah menjelajah luar angkasa dengan subtema 2 yaitu benda angkasa luar dan rahasianya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi, sebelumnya Ibu mau tanya dulu ya ke kalian semuanya. Adakah yang di bulan Agustus ini di desa atau tempatnya mengadakan lomba Agustusan atau perayaan lainnya? Nah, itu Santi. Santi, di desamu ada perayaan apa?
Nah, ada lomba balap karung. Itu adalah salah satu budaya yang ada di bangsa kita untuk merayakan kemerdekaan Indonesia dengan mengadakan banyak lomba-lomba untuk mengumpulkan banyak massa. Nah, mungkin kalau ada di desa-desa itu jauh beda dengan yang ada di kota. Mungkin dari segi lombanya dulu. Lombanya di desa-desa itu biasanya banyak melakukan lomba yang mengumpulkan massa, seperti lomba anak-anak, ada lomba balap karung, untuk lomba orang dewasa ada lomba bermain futsal atau lainnya. Nah, berbeda kalau kegiatannya di kota. Kalau di kota biasanya lomba-lombanya itu dengan lomba menggunakan teknologi yang lebih modern lagi. Seperti biasa itu lomba membuat desain apa, lomba membuat apa gitu. Jadi lebih banyak untuk melakukan aktivitasnya di rumah masing-masing sesuai dengan kebutuhan yang ada di kota. Yang Ibu sebutkan tadi baru mengenai perayaan lomba kemerdekaan Indonesia. Bagaimana dengan kehidupan sehari-harinya? Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana perbedaan rumah yang ada di desa dan kota. Nah, di sana tentu jelas perbedaannya sekali. Kalau di kota-kota biasanya rumahnya itu tidak berkelompok. Kalau di desa itu kebanyakan rumahnya itu berkelompok-berkelompok tanpa adanya pagar atau yang lainnya yang menutupi akses untuk saling berinteraksi dengan sesama lingkungannya. Nah, ini juga ada lagi perbedaan pasar tradisional dengan mall atau supermarket yang ada di kota. Cara belanjanya juga beda dan cara pembayarannya tentu saja beda. Kalau biasanya di desa atau yang lainnya itu menggunakan sistem cash. Nah, kalau di kota itu menggunakan biasanya ATM atau yang lainnya. Ibu tunjuk lagi ya. Mas Andi. Nah, Mas Andi keluarganya berasal dari mana? Dari kota Jember. Nah, kalau di kota Jember itu biasanya ada apa sih, Mas? Yang membuat Jember itu khas sekali. Nah, ada festival. Ada apa, Mas? Ada karnival Jember. Nah, kalau belum ada yang belum tahu, ini adalah fotonya. Salah satu fotonya. Karnival ini biasanya diadakan setahun sekali oleh pemerintah kotanya dengan biasanya menampilkan banyak-banyak seni yang ada di kota itu atau yang lainnya dengan berjalan kaki atau seperti karnaval di desa-desa lainnya. Nah, kalau Mbak Ani yang Ibu ketahui berasal dari Ponorogo. Nah, di Ponorogo ada apa sih, Mbak? Betul sekali, di Ponorogo biasa ada sebuah kesenian tradisional yang sudah mendunia, yaitu reog Ponorogo. Nah, itu biasa banyak kita temui ketika kita berada di Ponorogo. Dan dengan itulah dapat kita simpulkan bahwa biasanya setiap daerah atau kota itu memiliki ciri khas masing-masing dengan adat dan budayanya. Dan adat itu banyak sekali, mulai dari baju adatnya, ada tarian adatnya, ada makanannya, ada rumahnya dan lain-lain. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah rumah adat. Nah, anak-anakku semuanya bisa didengarkan ya dan bisa dilihat. Di sini Ibu sudah membawa poster rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, rumah adat yang ada di Indonesia itu tentunya beragam sekali, ada banyak sekali, tapi yang Ibu tulis di sini hanya ada 9 rumah adat. Nah, ini mewakili 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat. Yang pertama adalah rumah joglo. Rumah joglo ini biasa kita temui di daerah yang menggunakan bahasa Jawa, yaitu daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jogja. Nah, rumah ini biasa kita temui di daerah sana. Yang kedua adalah rumah Imah Jolopong, Jawa Barat. Nah, rumah ini juga berada di daerah Jawa, tapi Jawa Barat itu sudah banyak yang menggunakan bahasa selain bahasa Jawa.
Selanjutnya adalah rumah kebaya, berasal dari DKI Jakarta. Nah, 3 rumah ini, Joglo, Imah Jolopong, dan Kebaya, itu adalah rumah yang berasal dari daerah Pulau Jawa. Nah, apa sih persamaannya? Nah, persamaannya itu bisa dilihat dari gentengnya. Nah, tapi ada perbedaannya juga. Perbedaannya dari segi bentuk bangunannya. Nah, kalau di Joglo ini bangunannya biasanya ada gentengnya itu sedikit melengkung di depannya. Kalau di Jawa Barat itu beda, itu biasanya langsung lurus. Nah, sama DKI juga, tapi biasanya ditandai dengan bentuk bangunannya. Nah, selanjutnya ada rumah Honai dari Papua. Nah, di Papua itu banyak sekali rumah adatnya. Nah, salah satunya adalah rumah Honai yang saya tulis di sini. Di ujung Indonesia ada rumah Krong Bade, berasal dari Aceh. Nah, di Aceh itu rumahnya kayak gini. Ada hiasan-hiasan seperti ornamen atau kayak tenun. Nah, kayak gitu kalau biasanya di kain-kain. Selanjutnya ada rumah Tongkonan, berasal dari daerah Toraja, yaitu Pulau Sulawesi. Nah, di daerah Toraja itu banyak, kalau kita ke sana nanti banyak kita temui, masih banyak sekali rumah-rumah adat dan kebudayaan yang kental sekali di sana. Nah, seperti mulai dari prosesi pemakaman jenazah, prosesi cara untuk menikahkan, itu biasanya masih kental sekali di daerah Toraja, dan banyak sekali kita temui bangunan-bangunan yang masih sama persis dengan rumah adat ini. Selanjutnya adalah rumah betang, berasal dari Kalimantan Barat. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau rumah di Kalimantan itu biasa ditandai dengan adanya panggung di bawah, rumah panggung. Nah, biasanya di Pulau Kalimantan itu rumahnya kayak gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir Ibu tulis adalah rumah Balai Batak Toba. Nah, dari namanya tentu sudah kelihatan ada kata Batak, ada kata Toba. Nah, itu berasal dari mana? Ada yang tahu? Nah, Mas Faisal, di mana? Benar sekali, dari Sumatera Utara. Nah, di daerah sana itu juga banyak sekali rumah adatnya, tapi yang Ibu tulis di sini adalah rumah Balai Batak Toba. Ini biasa digunakan untuk musyawarah besar. Nah, ini juga di bangunannya juga ada tempatnya lagi. Ada tempat untuk bermusyawarahnya, ada tempat untuk menyimpan barangnya. Nah, di sini sudah Ibu tulis ada 9 rumah adat di Indonesia. Tugas kalian adalah mencari filosofi dari masing-masing rumah. Berarti ini kan ada 8. Ini kan 1 ya, sama-sama Joglo. Karena tentu saja setiap daerah dan setiap rumah daerah itu mempunyai filosofi masing-masing. Dari segi bentuknya, dari segi atapnya atau bawahnya, kenapa kok ada panggungnya, kenapa kok ini atapnya agak lancip, kenapa kok ini pakai kayak jamur gini. Nah, itu tentu saja ada filosofinya. Tugas kalian adalah mencari 8 filosofi dari ini rumah adat, yaitu rumah Joglo, rumah Imang Jolopong, rumah Krong Bade, rumah Honai, rumah Kebaya, rumah Tongkonan, rumah Betang, dan rumah Balai Batak Toba. Nah, ini kalian bisa cari dengan media apapun. Bisa dengan mencari di buku, bisa dengan mencari di internet atau yang lainnya. Nah, anak-anak, sejak tadi kita sudah menyebutkan ada kata-kata budaya Indonesia. Nah, ada yang tahu nggak budaya itu apa? Nah, kebetulan belum ada yang tahu, jadi Ibu jelaskan bahwa budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi. Nah, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.
bentuk lain dari kata budaya adalah kultur yang berasal dari bahasa lain, yaitu kultura. Nah, budaya itu apa sih? Yang jelas, kalau ibu menjelaskan dengan bahasa ibu sendiri, budaya adalah kebiasaan yang ada di dalam masyarakat itu. Nah, kebiasaan apa Bu? Mulai dari, yaitu tadi sudah ibu sebutkan, ada rumah adatnya, ada kebiasaannya itu kayak baju yang digunakan. Terus ada lagi budaya, misalnya ketika ada nikahan, ada ketika ada kematian dan lain-lainnya, atau ada lagi mungkin ketika ada bayi dilahirkan. Nah, itu ada budayanya di daerah masing-masing. Nah, ada berapa banyak sih Bu budaya yang ada di Indonesia? Tentu saja sangat banyak sekali. Bahkan Indonesia kan mempunyai 34 provinsi. Nah, bahkan di satu provinsi saja ada ribu budaya yang ada. Nah, sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Contoh, Indonesia kan ada yang sebagai nelayan, ada yang sebagai petani, dan itu budayanya menyesuaikan. Misal yang ada di pesisir pantai, nah itu pekerjaannya adalah petani, nelayan. Pekerjaannya nelayan, bentuk rumahnya juga beda, seperti yang ada di daerah pegunungan. Nah, seperti itu, budaya itu kebiasaan masyarakat yang dibentuk di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kita masuk kepada bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada di Indonesia dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Nah, bentuk-bentuk perubahannya itu tentunya ada banyak sekali. Mungkin yang dulu budaya kita adalah menggunakan banyak sekali budaya-budaya di adatnya masing-masing. Nah, itu sekarang sudah mulai banyak terkikis oleh adanya budaya asing yang yang dari luar masuk ke dalam Indonesia. Contohnya, dari budaya apa dulu ya? Ada yang bisa menjawab? Nah, itu Mbak siapa namanya? Mbak Sela. Nah, Mbak Sela sudah menjawab bahwa perubahannya mulai dari budaya busananya. Kalau orang dulu atau orang yang dulu masih menggunakan banyak-banyak budaya, itu bajunya sesuai dengan budayanya masing-masing. Kalau di Indonesia kan biasa menggunakan batik atau yang lainnya. Kalau saat ini itu sudah mulai banyak fashion dari negara asing. Nah, contohnya ada tambahan-tambahannya. Contohnya ketika kita berada di Karnival Jember, itu ada yang namanya kayak parade menggunakan baju-baju adat, tapi sudah dimodernisasi sesuai dengan teknologi dan keadaan saat ini. Dan apakah modernisasi itu buruk Bu? Nah, belum tentu modernisasi itu buruk, karena kalau kita bisa menyesuaikan, maka kita bisa untuk mengambil sisi baiknya. Contoh lainnya lagi adalah kebaya di pengantin. Nah, kalau kebaya pengantin zaman dulu kan biasanya bentuknya cuma gitu-gitu aja. Nah, saat ini sudah banyak sekali perubahan di dalam kebaya itu, dicampurkan dengan perubahan-perubahan yang lebih modern lagi. Jadi kebaya itu tidak selalu membosankan untuk dipakai. Jadi pada dasarnya modernisasi itu boleh dilakukan, tapi harus sesuai dengan koridor yang ada dan menyesuaikan dengan adat-adat yang ada di Indonesia. Dampak positif yang bisa kita ambil adalah yang pertama, perubahan nilai dan sikap. Yang kedua adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kita tidak ketinggalan dengan zaman yang ada. Ada yang bisa menyebutkan lagi? Nah, itu si Andi menyebutkan bahwa adanya meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Jadi, kalau misalnya dari segi teknologinya ya, kita dulu harus mengirimkan surat untuk menyampaikan kabar kepada saudara kita yang ada di Pulau Kalimantan misalnya.
Nah, kalau saat ini sudah dipermudah dengan adanya telepon genggam, dan itu bisa mengefisiensi waktu, juga mengefektifkan pekerjaan kita. Yang lainnya itu juga nanti ada yang bisa menyebutkan lagi. Nah, anak-anak tentu sangat banyak sekali dampak positif yang bisa kita ambil, dan di selain dampak positifnya juga ada dampak negatif yang bisa kita temui. Nah, dampak negatif yang bisa kita lihat yang pertama adalah westernisasi atau mengikisnya jiwa nasionalisme masyarakat yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah demoralisasi. Nah, itu masyarakat akan meninggalkan moral-moral yang biasa dilakukan atau sesuai dengan norma yang berlaku di daerahnya itu. Yang ketiga adalah adanya kesenjangan ekonomi. Nah, itu biasa bisa kita temui mungkin. Nah, itu tadi sudah dijelaskan bahwa perbedaan di daerah desa dan kota, dan itu menyebabkan adanya kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia, alias keadaan ekonominya belum merata. Ada lagi meningkatnya kriminalitas. Nah, itu kalau adanya modernisasi di perubahan sosial. Nah, meningkatnya moralitas karena apa? Karena dengan saat ini kita semakin mudah untuk menjangkau apapun, yaitu seperti teknologi atau yang lainnya, dan itu akan menyebabkan kita itu semakin mudah untuk mendapatkan hal-hal negatif. Ada lagi pencemaran lingkungan dengan adanya perubahan sosial yang ada. Contohnya adalah dengan semakin banyak-banyaknya bangunan-bangunan yang menggunakan satu AC. Yang kedua, banyaknya pabrik-pabrik yang membuang limbahnya sembarangan dan lain-lain. Nah, itu adalah dampak positif dan negatif yang bisa kita temui ketika kita melakukan perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, tentu anak-anak bisa menyimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan? Nah, Mas Sultan, bagaimana? Nah, Mas Sultan benar sekali bahwasanya perubahan sosial budaya itu boleh-boleh saja, tapi harus sesuai dengan norma dan koridor yang berlaku di daerah masing-masing, sehingga satu, kita tidak ketinggalan zaman, yang kedua, kita tetap bisa mempersatu bangsa Indonesia ini. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita tutup materi pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita doakan saudara-saudara kita apabila ada yang terkena musibah. Mohon untuk kita saling mendoakan agar kita diberikan keselamatan satu sama lain. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu punya sebuah lagu. Diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem, yen liwat derek langkung, yen lepat nyuwun pangapunten. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, kita tutup pelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk anak-anak semuanya, dan jangan lupa untuk menyiapkan tugas yang Ibu berikan tadi, yaitu memberikan filosofi dari 9 rumah adat yang ada di Indonesia yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, itu akan dikumpulkan di minggu depan dengan menyambung pada materi berikutnya, dan akan kita bahas lebih dalam lagi di minggu depan, yaitu menyambung materi rumah adat yang ada di Indonesia. Ibu tutup.
sekali lagi semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.